harus berjalan ke selatan menuju satu tempat yang akhirnya bernama Mbayat. Itu satu pertanyaan yang bagus. Ternyata begini, ada dua teori ataupun ada dua pendapat. Pertama, karena di Lembah Mbayat ini itu memang terkenal wingit atau angker, ya bisa dibilang angker, gawat dari hal-hal yang bersifat gaib lah, mistik lah. Karena apa? Karena kebanyakan untuk penempatan dakwah itu ternyata oleh Dewan Wali itu sudah melalui pemetaan yang luar biasa. Jadi sudah tepat menurut karakter daripada para wali itu sendiri. Nah, Pandanaran kenapa harus ditempatkan di satu daerah yang akhirnya bernama Mbayat itu? Kok berbeda sendiri? Karena kebanyakan begini. Seandainya kayak Sunan Kudus. Sunan Kudus memang ditempatkan di daerah Kudus sana, yang jelas di sana itu memang Hindunya masih kuat. Terus ada lagi yang ditempatkan di daerah yang benar-benar di situ belum sama sekali mengenal agama. Terus ada lagi ditempatkan di satu wilayah yang memang di situ terjadi konflik luar biasa antara kepercayaan pribumi dengan Islam waktu itu. Nah, yang berbeda ini memang Pandanaran ini. Makanya teori yang pertama, Pandanaran itu disuruh berjalan ke selatan dari arah Semarang, yaitu kan ke selatan di suatu tempat. Karena di Mbayat ini dulu memang tempatnya jin Priprayangan, jadi kerajaan jin. Karena di Mbayat itu tidak ada, sebelumnya itu tidak ada pengaruh Hindu dan Buddha, itu tidak ada. Terbukti tidak adanya peninggalan ataupun situs-situs ataupun apa yang menunjukkan bahwa di sini itu dulu ada agama selain Islam, itu belum ada. Jadi sini itu dipercaya dulu memang tempatnya kerajaan jin. Dan itu sekarang masih banyak yang percaya, apalagi kalau cari pesugihan itu masih kembali, dan itu masih melekat sampai sekarang. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua ternyata begini, setelah runtuhnya Mojopahit dan para punggawa yang masih setia dengan kejayaan, maksudnya dia masih mengharapkan kembalinya kejayaan Majapahit, itu para kesatria dan juga para Brahmana yang akhirnya membentuk satu benteng pertahanan di Alas Purwo. Itu dia meyakini kejayaan Majapahit itu masih bisa dipulihkan dengan justru malah kembali ke barat, tidak di daerah Jawa Timur. Karena Jawa Timur saat itu sudah dengan adanya penyebaran Islam yang begitu masif, yang dipelopori oleh Sunan Ampel dan Sunan yang lain yang ada di Jawa Timur itu para punggawa kerajaan Majapahit yang masih setia mengharapkan, masih berharap ya kejayaan Majapahit kembali lagi, itu akhirnya dia itu berjalan menyusuri gugusan pegunungan selatan. Jadi dari Banyuwangi itu lewat ke barat, itu akhirnya melewati gugusan pegunungan Seribu. Daerah yang dituju adalah Gunung Merapi sebenarnya. Jadi memang senternya kejayaan di bumi kita Nusantara itu dulunya adalah Mataram kuno, itu di sekitar Gunung Merapi, terutama di daerah Magelang. Itu. Nah, dia mau kembali ke sini. Nah, untuk akses itu seandainya dia lewat jalur tengah, itu dia jelas ketemu dengan pasukan dari Islam. Lewat jalur Pantura tidak mungkin, karena udah ada kerajaan
Demak Bintoro pada waktu. Satu-satunya jalan itu lewat gugusan pegunungan selatan. Lah lewat gugusan pegunungan selatan itu daerah sing lentreh, daerah sing penak dituruni. Karena melewati perbukitan itu hanya daerah Mbayat. Jadi kalau ke barat terus itu tidak bisa lewat Piyungan, itu tidak bisa dan tidak mungkin. Karena di sana di Garjitowati itu pengaruh Islam. Jadi Garjitowati itu nama dulu Jogja ya. Jogja itu dulu namanya Garjitowati. Itu pengaruh Islam sudah ada. Jadi di sana itu sudah banyak mengandung. Ini akhirnya turunnya itu mau melewati Mbayat. Nah makanya itu ada satu teori bahwasanya Pandanaran itu ditempatkan di satu tempat. Itu untuk mengantisipasi pergerakan perjalanan ini para punggawa ataupun para brahmana dari ex kerajaan Majapahit yang masih menginginkan kejayaan Majapahit. Itu seperti itu. Itu teori yang kedua, tuh pendapat yang kedua. Karena jangan salah, memang Bayat ini terlewati semacam, kalau dikatakan jalur sutra terlalu berlebihan. Tapi wilayah Bayat ini ternyata itu sebagai jalur utama, terutama ini ya, terutama untuk akses menuju ke daerah ya sekarang Yogyakarta ya, dulu Garjitowati. Karena dulu itu sebelum kerajaan ini, sekarang kerajaan yang modern ini kan dulu sudah ada Pleret, sudah ada kerajaan. Nah, itu semua bahan material pembangunannya itu kan dari kayu jati miliknya Sunan Giri yang ada di daerah Donoloyo, perbatasan antara Wonogiri sama Pacitan. Jadi memang daerah Donoloyo itu memang kayu jati itu memang diproyeksikan untuk pembangunan beberapa kerajaan Islam di tanah Jawa ini. Makanya satu-satunya enak dilewati untuk mengangkut kayu jati ini adalah dari Donoloyo dihanyutkan lewat sungai Sosro Ulun yang sekarang bernama Bengawan Solo itu kan dulu belum ada waduk. Dihanyutkan berhenti di daerah Sukoharjo namanya Kedung Srengenge. Nah dari Sukoharjo itu diangkuti lewat daerah Mbayat sini. Makanya ada beberapa penamaan daerah, ada kalau di Mbayat sini ada Banyuripan, ada Mbabatan, ada Beluk, ada Wedi, ada Ganti Warno. Itu penamaannya kan yang memberi nama itu kan sebenarnya santri-santrinya Sunan Giri pada waktu mengangkut kayu jati.